datang di Kriwil Live, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin gimana ya kalau seandainya kita hamil di atas usia 35 tahun. Apakah memang benar di atas usia 35 tahun itu lebih beresiko? Jawabannya secara medis, iya. Kehamilan di atas usia 35 tahun termasuk kehamilan yang beresiko. Ini termasuk di salah satu 4 terlalu, yaitu terlalu tua. Tetapi bukan berarti kalau misalnya hamil di atas usia 35 tahun itu beresiko, semua kehamilan yang di atas 35 tahun pasti bermasalah. Tidak seperti itu ya, yang namanya resiko itu bisa terjadi, bisa tidak. Nah, pentingnya kita mengetahui resiko apa yang bisa terjadi adalah harapannya kita dapat mempersiapkan, mengawasi, dan mengontrol kehamilan kita sehingga walaupun nanti kita hamilnya di atas usia 35 tahun, tetapi kita masih tetap bisa menjalani kehamilan dengan sehat. Jadi memang kehamilan itu sebenarnya tidak bisa asal hamil aja gitu ya. Ya bisa sih asal hamil gitu, tapi alangkah baiknya kalau misalnya sebelum hamil kita mempersiapkan dulu, saat hamil kehamilannya rajin diawasi dan dikontrol oleh tenaga kesehatan. Nah, sebenarnya kenapa sih kok di atas usia 35 tahun biasanya lebih beresiko? Yang pertama adalah karena di atas usia 35 tahun kesuburan wanita itu cenderung menurun. Hal ini akan mempengaruhi kualitas dan jumlah sel telur yang dihasilkan. Jadi ketika kita semakin tua ya ibu-ibu di atas 35 tahun, sel telur kita itu sudah tidak seperti saat kita muda, saat kita di bawah usia 35 tahun kualitasnya. Jadi lama-lama sel telur ini kualitasnya menurun. Dan tentu saja kualitas sel telur yang menurun nantinya akan berefek juga, akan berpengaruh juga terhadap hasil pembuahan atau terhadap janin. Yang kedua, saat usia kita sudah di atas 35 tahun biasanya ada perubahan hormonal di dalam tubuh kita. Yang namanya wanita nggak bisa ya jauh-jauh dari hormon. Nah, perubahan hormonal ini dapat mengganggu siklus menstruasi, dapat mengganggu siklus ovulasi, sehingga tentu akan berpengaruh juga terhadap pembuahan dan kehamilan. Ingat, kalau wanita ini kan ada masa expirednya ketika sudah menopause. Kalau sudah menopause kan sudah tidak bisa hamil lagi. Nah, sehingga akhirnya semakin kita tua, itu tubuh kita mengalami perubahan hormonal. Dan yang terakhir, seiring bertambahnya usia, biasanya maka semakin banyak resiko kita mengalami penyakit-penyakit, terutama misalnya penyakit-penyakit yang menurun, seperti ada diabetes, darah tinggi, jantung, asma, itu juga meningkat resikonya semakin kita tua. Dan juga semakin kita bertambah usia kan, tubuh kita ini juga sudah tidak fit lagi, tidak sebugar ketika kita masih muda. Apalagi kalau seandainya kita tidak menjaga gaya hidup kita. Lantas apa saja sih komplikasi yang mungkin terjadi kalau misalnya kita hamil di atas usia 35 tahun? Yang namanya mungkin bisa terjadi, bisa tidak ya. Yang pertama adalah kecacatan janin. Jadi kondisi ini disebabkan karena tadi sel telur kita kualitasnya sudah menurun. Otomatis sel telur yang kualitasnya tidak terlalu baik, kalau seandainya dibuahi, maka bisa saja dalam proses dia bertumbuh itu tidak maksimal, tidak optimal, tidak normal, sehingga menimbulkan kecacatan janin atau kecacatan genetik. Yang kedua adalah mengalami keguguran. Jadi kalau kita hamil di atas usia 35 tahun itu lebih rentan mengalami keguguran karena tadi sel telur kita kualitasnya sudah kurang bagus. Ketika terjadi pembuahan, kadang-kadang pembuahannya pun jadi kurang sempurna sehingga akhirnya dia tidak berkembang. Karena tidak berkembang sama tubuh akhirnya dibuang. Akhirnya jadi keguguran seperti itu. Selanjutnya, bayi bisa lahir prematur atau mengalami berat badan lahir rendah. Nah, pada wanita yang hamil di atas usia 35 tahun sangat rentan sekali mengalami persalinan prematur, persalinan dengan berat badan yang lahir rendah, atau janinnya tidak berkembang sesuai usia, janin mengalami permasalahan seperti masalah pernafasan atau daya tahan tubuhnya lemah. Karena ya itu tadi, selain karena sel telurnya juga dari awal kualitasnya kurang, bisa juga karena saat hamil ibu mengalami komplikasi kehamilan. Nah, yang terakhir adalah kalau ibu hamil di atas usia 35 tahun biasanya rentan sekali mengalami komplikasi kehamilan. Jadi biasanya karena tubuh kita juga sudah kurang fit, berbeda ya dengan kehamilan ketika kita masih di bawah usia 35 tahun gitu. Apalagi kalau misalnya kurang menjaga
gaya hidup, tidak rajin olahraga, tidak jaga makan, maka otomatis makin lama tubuh kita ini juga kemampuannya akan berkurang sendiri. Nah, ini menyebabkan ketika kita hamil di usia yang relatif tua, itu banyak sekali komplikasi kehamilan yang mungkin terjadi, seperti misalnya preeklamsia, eklamsia, darah tinggi, diabetes gestasional, atau hipertensi gestasional, yang itu penyakit hanya terjadi saat kita hamil kalau ada gestasionalnya. Nah, kondisi komplikasi kehamilan ini selain berbahaya bagi ibu, juga bisa berbahaya bagi janin. Jadi itu tadi komplikasi yang bisa terjadi kalau seandainya kita hamil di atas usia 35 tahun. Tapi balik lagi, itu bisa terjadi, bisa tidak. Nah, gimana caranya supaya itu tidak terjadi? Gimana caranya supaya kita tetap bisa hamil sehat walaupun usia kita mungkin sudah di atas 35 tahun? Yang pertama adalah dengan mempersiapkan kehamilan. Jadi, kalau misalnya kita udah planning, wah mau nambah anak, mulai kita persiapkan. Bukan hanya lepas KB aja, tetapi dari nutrisi yang kita makan, pola hidup kita, olahraga kita, pola hidup pasangan, makanan yang kita makan. Boleh juga mengkonsumsi suplemen yang bisa membantu untuk memenuhi nutrisi pada masa-masa prekonsepsi atau prepembuahan. Nanti aku akan kasih rekomendasinya di link, kalian bisa klik dan bisa belanja. Nah, terus kalian juga bisa nih untuk melakukan pengecekan atau check up dulu sebelum memutuskan untuk program hamil. Jadi nanti diperiksa dulu, USG dulu, kondisi rahimnya bagus nggak, pemeriksaan darah dulu, ada masalah atau enggak, atau bisa juga pemeriksaan torch untuk tahu di dalam tubuh kita ini ada infeksi torchnya atau tidak. Sehingga harapannya kalau misalnya ditemukan masalah, itu bisa kita obati dulu, bisa kita terapi dulu sebelum akhirnya kita melakukan program hamil. Yang kedua, kalau sudah hamil tentu saja sebaiknya rutin memeriksakan kandungannya. Sebenarnya kalau untuk USG itu tidak mesti harus setiap minggu USG ya, tapi minimal setiap trimester itu ada USG. Apalagi di trimester 3 kita bisa USG untuk melihat posisi janin, ada masalah tidak pada janin. Bisa juga melakukan USG yang lebih detail, tapi biasanya kalau USG 4D itu biasanya dilakukan di trimester 2. Karena kalau di trimester 3 ketika janinnya udah masuk panggul tuh agak nggak kelihatan gitu Bu, kalau 4D janinnya ngumpet gitu. Jadi bisa melakukan USG, rutin periksa ke dokter. Dan yang selanjutnya adalah jangan lupa untuk mengkonsumsi suplemen kehamilan. Jadi saat kita hamil biasanya kita dikasih suplemen oleh dokter, itu bukan tanpa alasan. Tujuannya adalah untuk memenuhi nutrisi yang mungkin tidak bisa kita penuhi dari makanan kita sehari-hari. Kan kadang-kadang kalau ibu hamil ya ada keluhan ya mual muntah mungkin, atau pusing, sehingga nafsu makannya menurun. Akibatnya nutrisi yang masuk juga berkurang. Nah, suplemen ini gunanya adalah untuk mencukupi nutrisi yang mungkin tidak bisa kita penuhi dari makanan. Pastikan saat hamil juga ibu menjaga pola hidupnya tetap sehat, yaitu dengan makan makanan yang bernutrisi, olahraga sesuai usia kehamilan, dan menjaga supaya berat badannya itu tidak naik secara drastis. Ini tujuannya adalah untuk menghindari komplikasi-komplikasi kehamilan yang kadang-kadang itu bisa muncul hanya karena pola hidup kita itu tidak sehat gitu. Jadi sebaiknya memang benar-benar dijaga nih pola hidupnya, hindari stresor gitu, supaya kita bisa tetap hamil dengan happy dan sehat. Nah, yang terakhir, ibu-ibu bisa melakukan pengecekan kromosom pada janin supaya diketahui kalau misalnya ada kecacatan. Nah, pemeriksaan kromosom ini bisa melalui USG, bisa melalui amniosentesis atau pemeriksaan cairan ketuban, dan juga bisa melalui pemeriksaan darah janin melalui plasenta. Tentunya silahkan konsultasi dengan dokter masing-masing jika ingin melakukan pemeriksaan ini. Nah, sekian video kali ini. Semoga ibu-ibu yang nonton ini tetap sehat kehamilannya, walaupun mungkin saat ini sedang hamil di atas usia 35 tahun. Jangan berkecil hati. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!